Guys, permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Imanuri. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, dalam beberapa hari ini saya agak sedikit terganggu pikirannya ini. Ada sedikit terganggu Kenapa pikirannya ini. terganggu Pak Imanuri? Kayaknya ada masalah besar aja. Iya, jadi ada yang menjadi beban di pikiran saya itu ini Pak, di kelas saya ini tingkat motivasi anak untuk membaca. Nah, motivasi anak untuk membaca ini kok saya amati kurang gitu Pak. Jadi ini literasi siswa ini di kelas saya ini kok kayaknya kok kurang gitu dari hasil asesmennya anak-anak itu. Minat Nah, bacanya juga Pak kurang gitu Imanuri Pak. sudah mencoba cari tahu apa penyebabnya, Pak? Hmm. Ini Pak, penyebabnya ini salah satunya anak-anak ini lebih cenderung melihat ini Pak. Jadi yang instan gitu loh Pak. Untuk mencari sesuatu dia lihat di video YouTube atau TikTok yang video pendek gitu Pak. Tanpa anak-anak ini lebih senang ke situ daripada anak-anak ini membaca bahan bacaannya gitu Pak. Membaca gitu Pak. Jadi itu kira-kira penyebabnya menurut pendapat saya Pak. Pak Imanuri sudah mencoba cara-cara yang lain agar mereka itu termotivasi untuk membaca atau mungkin apa namanya apa yang Bapak inginkan itu dihubungkan dengan yang mereka sangat menarik, sangat senang agar dia ada mau membaca umpamanya. Pelajarannya dia apa waktu itu? Umpamanya pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kan kita carikan eh, bacaan atau literasi yang berkaitan dengan yang menurut mereka sangat senang gitu loh, tertarik gitu loh. Kalaupun kalaupun mungkin dengan bentuk apa namanya seperti kayak perpustakaan digital kan mereka kan tertariknya dengan hal-hal yang bersifat digital Pak. Iya, Kalau iya. mungkin dalam textbook itu kan anak-anak kurang menarik gitu loh, bosan gitu, jenuh memandangnya. Nah kalau dengan kayak pustaka digital diajaklah di tempat bersama-sama satu kesempatan satu hari anak-anak diperbolehkan membawa HP kemudian diajak di situ atau mungkin diajak ke lab untuk membuka sesuatu di situ yang berkaitan dengan materi yang Bapak uh, ampu yang akan Bapak sampaikan dan dicarilah di situ untuk sekalian membaca nanti apa yang mereka temukan silahkan dibaca seperti itu. Jadi diajak ke ruang laboratorium atau di perpustakaan di situ yang ada mungkin media media elektroniknya atau media yang lain yang memberikan anak-anak itu semangat untuk membaca, Pak. Iya, Pak. Sudah pernah dicoba model seperti itu, Pak? Saya pernah mencoba, Pak. Jadi pernah mencoba itu di sekolah ini kan kebetulan ada Chromebook. Ada 3 itu yang dibeli sekolah itu. Nah, saya mencoba memberikan mereka di dalam Chromebook-nya ini saya saya downloadkan PDF buku yang menarik, buku bacaan untuk anak-anak itu loh. Tapi ya tetap saja hanya beberapa anak yang awalnya mereka tertarik gitu kan. Tapi setelah itu ya berlalu gitu tanpa mereka ada motivasi lagi untuk eh, membacanya lebih mendalam atau apa gitu. Jadi mereka tertarik itu seketika sewaktu itu saja gitu, tidak berkelanjutan gitu loh Pak maksudnya itu. Hmm. Itu yang saya Nah, temukan itu seperti dicoba itu. cari tahu apa tuh sebenarnya anak itu yang diinginkan gitu, Pak. Pertama itu. Hmm. Si A ini umpamanya ditanya, kamu suka apa kalau dalam hal kaitannya dengan pelajaran yang mungkin bagi kalian menarik, kalian akhirnya senang untuk melihat atau membaca gitu. Dicari seperti itu. Kalau mungkin nanti beberapa kan nanti kan ketahuan. Oh si A, si B, si C ini sukanya seperti ini, si D ini seperti ini. Nanti kan mereka dikelompokkan masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi
kesukaan mereka, tetapi di dalamnya tetap terisi yang ada hubungannya dengan pembelajaran, sehingga apa namanya, apa yang dibaca mereka itu kalau bisa kan sesering mungkin berubah sesuai dengan saat sekarang, apa yang menjadi tren mereka yang dibaca gitu. Ya. Dicoba seperti itu, Pak. Jangan ibaratnya menggunakan buku yang sudah lama atau sudah ibaratnya masa kita kemudian kita suguhkan kepada mereka. Tapi cari buku yang tren sekarang, maunya yang mereka anggap lagi menjadi favorit mereka di tema apa itu, di masalah apa mereka yang lagi suka, itu mereka suguhkan untuk membaca, Pak. Jadi Coba ya, intinya Pak. kita itu cari hal yang baru yang mereka tertarik untuk membacanya. Ya, nanti saya akan coba, Pak. Nanti saya akan coba membuat hal-hal yang baru, ya kan, hal-hal yang baru di mana nanti anak-anak bisa tertarik untuk membacanya ini. Dan nanti Atau rencananya mungkin Pak saya Imanuri membuat satu modul sendiri yang mereka yang selama ini dia tidak menemukan. Nah, kemudian Pak Manuri cetaklah, dicetak atau dikasih seperti yang namanya anak SD itu kan biasanya beriringan antara gambar, tulisan yang mereka menarik menjadi trennya mereka gambar itu saat sekarang apa, diberilah narasi-narasi yang akhirnya dia menarik untuk membaca, Pak. Mencoba membikin lah kalau ada kesempatan kita setelah melakukan observasi anak apa yang dibutuhkan, Pak Imanuri mencoba kecil-kecilan, nggak usah panjang-panjang selembar, tapi di dalamnya adalah ada isi pelajarannya. Coba, Pak. Nanti saya juga ada kepingin ini, Pak. Jadi membuat pojok baca di kelas dan di beberapa sudut sekolahan. Itu nanti rencananya saya akan buat menarik itu loh. Jadi di setiap di pojok kelas itu akan saya buat istilahnya seperti lesehan yang menarik itu nanti bukunya saya letakkan di kelas itu dan nanti bukunya akan selalu kami gonta-ganti judulnya dan kebetulan kan kami di perpustakaan ini buku bacaan untuk anak-anak ini kan lumayan banyak sebenarnya. Nah, ini tinggal kita dekatkan. Nah, mereka malas ke perpustakaan. Nah, ini akan kita dekatkan dengan mereka. Akan kami buat pojok baca di sekolah, kami coba dulu. Dan nanti rencananya kami akan membuat ini program limbuk rencananya nanti. Jadi 15 menit membaca buku gitu. Jadi anak-anak nanti dia membaca buku bersama-sama. Nah, kemudian nanti secara acak nanti anak-anak meritel menceritakan atau menulis sederhana apa yang dia baca, apa yang dia dapatkan. Nah, kemudian di-sharingan ke teman-teman. Nah, itu kan dan nanti kita ketika anak-anak sudah seperti itu kan mereka nanti melihat temennya sudah bisa gitu. Nah, harapannya ini juga bisa memberi motivasi kepada temennya yang lain. Jadi bisa menimbulkan di lingkaran di kelasnya ini minat baca anaknya ini perlahan-lahan nanti tumbuh dan menjadi kebiasaan. Jadi literasi anaknya meningkat itu, Pak. Nah, selain itu juga nanti rencananya itu kan tadi di dalam kelas. Nah, di pojok di sekolahan nanti kita juga akan membuat pojok baca. Nah, membuat pojok baca ini nanti kita hadirkan yang menarik. Di sana nanti kita juga akan buat ini kita hadirkan juga media audiovisual. Nanti kita di TV yang besar itu, TV LED yang besar itu. Nanti di sana juga ada audiovisualnya, Pak. Nah, rencananya seperti itu, Pak. Untuk meningkatkan Atau motivasi mungkin ini, Pak. juga bisa dengan cara anak-anak tuh sering sekali ketika pelajaran dimulai sebelum Bapak menjelaskan dan sebagainya bergantian membacakan
buku yang nanti kira-kira akan dibahas, itu kan bisa. Mhm. Kemudian yang kedua bisa juga anak-anak diberikan tanggung jawab untuk kayak semacam membuat ringkasan, kemudian ringkasan itu dibaca, kemudian kita berikan apresiasi, skor atau apa yang sekiranya kan untuk anak SD itu kan kalau dikasih skor itu kan mereka senang sekali, Pak. Jadi Iya. umpamanya kalau yang mau membaca nanti skornya sekian, nanti nilainya akan ditambahkan sekian. Nah, ya mereka akan walaupun itu hanya sebuah skor atau nilai kan. Karena ini kan kalau diberikan uang itu kan mereka kan termotivasinya karena hanya nilai uang. Tapi kalau skor itu kan nanti kan di akhir kan ketahuan. Oh, setiap aktivitas saya sebagai murid itu dinilai sama Bapak Ibu guru gitu loh. Jadi saya sering membaca dinilai juga, saya sering mengerjakan tugas dinilai juga, salah bener karya saya itu masih dihargai oleh Bapak Ibu guru. Mungkin dengan cara itu dia memberikan beban mereka, tanggung jawab mereka setiap hari dipaksakan anak-anak itu untuk membaca walaupun satu baris, satu bait atau apa yang mereka mungkin bisa sampaikan dalam bentuk tulisan. Atau Mhm. mungkin suruh buat juga tulisan tulisan yang mereka bisa ambil dari buku yang mereka baca. Kalau dia tidak membaca berarti kan nggak bisa membuat tulisan, Pak. Kalau dia sudah membaca pasti bisa membuat tulisan. Nah, setelah dia berhasil itu otomatis nanti kan ketahuan kalau dia itu milik orang lain atau nyontek atau apa kan ketahuan. Kita sebagai guru kan pasti tahu oh kelemahannya kok ada kesamaan dengan ini, kok apa namanya ada kemiripan berarti mereka tidak melakukan membaca. Nah, ketika sudah dia mau melakukan itu, kita motivasi dengan skor nilai. Kalau kamu mau melaksanakan ini, nanti kamu nilainya Bapak tambah. Diperjelas ke anak-anak bahwa nilai itu tidak otomatis dari asesmen sumatifnya, tetapi apa yang dilakukan anak membaca, menulis, menyampaikan atau berbicara itu akan mendapatkan nilai. Mungkin itu Pak Imanuri untuk memberikan anak-anak salah satu di antara memberikan motivasi meningkatkan literasinya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mhm. Iya, Pak. Eee, jadi nanti insya Allah kami akan benar-benar ya, rencana ini nanti kita akan implementasikan yang saya sampaikan tadi, membuat pojok baca di kelas, terus menghadirkan media audiovisual ini untuk menarik eee, motivasi anak untuk membaca, minat baca anak, kemampuan literasi siswa. Ini benar-benar nanti kita akan membuat tindakan ini, Pak. Jadi perlahan nanti Ya, kita akan diskusikan juga kepada anak-anak. Jadi anak-anak nanti kira-kira pengennya desainnya di kelas ini seperti apa. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama dengan anak-anak ya, nanti. Nah, jadi melibatkan anak-anak juga nanti apa ya, biar otomatis Pak itu harus karena ah yang menjadi objek kita untuk literasi itu kan anak. Jadi anak ya itu harus terlibat Pak untuk mengambil keputusan atau kesepakatan agar nanti apa yang Bapak rencanakan itu akan berjalan. ya Pak. Nah, semoga nanti dengan komitmen bersama, nah komitmen bersama eh, anak-anak, kemudian saya juga berusaha untuk membuat istilahnya sarana dan prasarananya, anak-anak juga bisa termotivasi untuk minat bacanya ini. Karena menurut pendapat kami ini minat baca anak ini di zaman sekarang ini memang kita sebagai guru ini memang harus pinter-pinternya kita, Pak. Jadi pinter-pinternya kita bagaimana ini kita menghadirkan sebuah ya metode, sebuah media agar anak-anak ini nanti termotivasi untuk meningkatkan minat bacanya ini. Ya nanti kami Ya paling tidak kan akan sesuaikan juga apa namanya konten-kontennya, ya kan konten-konten pembelajarannya. Artinya misalkan kalau yang sekarang ini kan tentang sains. Nah sains kan kalau di anak SD mungkin mereka akan suka seperti membaca komik gitu. Nah jadi anak-anak membaca komik, komik sains. Nah bercerita-cerita dalam komik itu
Dengan membaca komik itu secara tidak langsung anak-anak itu nanti juga belajar tentang sains. Nah, gitu Pak rencananya. Jadi kita akan mengombinasikan Mungkin konten. Pak Imanuri Betul, Pak. kita coba satu persatu. Nanti setelah satu ini berjalan dievaluasi. Kalau memang setelah dievaluasi kurang bagus, ya kita coba cara kedua. Kita evaluasi kok berhasil ya kita jalankan. Kalau belum berhasil kita coba cara yang berikutnya. Jadi intinya kita harus berinovasi agar bagaimana anak ini untuk membacanya ada kemauan gitu loh. Jadi harus kita coba cara satu, cara dua, cara tiga, terus sampai anak itu benar-benar ada kemauan ke sana. Nah, sambil mencari penyebab dia malesnya itu apa. Nah, itu akhirnya kita bisa menghilangkan itu dengan berbagai macam cara tadi yang menarik menurut yang Bapak gambarkan tadi kan, membuat video visual, kemudian juga kita berikan apresiasi, itu kita coba semuanya. Kita coba langkah satu persatu, kemudian baru kita nanti ketahuan mana yang lebih buat mereka menyenangkan, itulah yang akan kita laksanakan dalam pelaksanaan menyemangatkan literasi mereka dalam proses pembelajaran. Ya. Mungkin itu aja Pak. Ya, saya kira cukup, nanti tinggal kita coba dulu apa yang kita diskusikan, kita coba, nanti kita evaluasi bersama untuk langkah berikutnya. Baik. Ya. Siap Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih kerjasamanya Pak. Semoga apa yang kita rencanakan sukses berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Amin. Selamat melaksanakan Pak Imanuri. Oke, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Urip. Selamat pagi Pak Imanuri. Bagaimana kabarnya Pak Imanuri? Bagaimana kabarnya? Baik Pak Urip. Sehat Pak Imanuri. Bagaimana Pak Imanuri? Sehat juga kan? Sehat Pak Urip. Alhamdulillah Pak Urip. Bagaimana perasaannya Pak Urip hari ini? Untuk hari ini insya Allah lagi fresh juga, tidak terlalu banyak aktivitas dan yang terjadi di aman-aman aja. Mungkin ini ada kayaknya penting sekali nih Pak Inuri, ada maksud sesuatu ini datang menghadap ini. Oh ya Pak Urip, ada sesuatu, ada yang disampaikan apa Pak Urip? Nah, ini Pak Imanuri, di pagi hari ini ada beberapa hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan saya lihat ada beberapa anak ini dari presentasi kehadirannya ada peningkatan yang tidak hadir dalam proses pembelajaran. Dan saya sampaikan itu, saya selaku guru di tersebut juga beberapa kali mencari kenapa tersebut sering tidak hadir. Nah, dari informasi itu tapi juga ada informasi lain dari temannya itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Alasannya kenapa tidak. Sebenarnya sudah setelah saya dapat informasi dari temannya dan sebagainya, saya sudah cari dari pihak orang tuanya. Nah ini. Sorry Pak Urip, suaranya mantul-mantul terus suaramu Pak Urip. Kurang jelas. Mereka pada intinya ada perbedaan dalam menyampaikan alasannya kenapa tidak masuk itu Pak. Ya. Yang anaknya banyak mereka ada masalah sedikit dengan temannya. Tapi di sisi lain temannya bilang tidak ada masalah. Dari pihak orang tuanya setiap hari
pergi izin berangkat sekolah. Tapi kenyataan di sekolah tidak ada. Nah, kemudian orang tuanya kebetulan kan jarang di rumah, Pak. Ya, Sehingga tidak pagi tahu berangkat, pulangnya nggak tahu anaknya apakah berangkat ke sekolah atau tidak. Tahunya kan berangkat saja. Nah, ini sudah kami cari titik temunya. Mohon sarannya yang bisa ketika pernah kejadian kehadirannya berkurang ini, kalau nanti di akhir semester itu tambah minimal dia kehadirannya itu terlalu luar biasa, kan nanti akan jadi pertimbangan untuk namanya bisa nanti ada kenaikan. Nah, ini mohon maksud dari Bapak agar saya tidak salah dalam membuat keputusannya. Yang jelas saya sudah mencoba mencari tahu, memberikan masukan, informasi anaknya, semuanya dan orang tua. Dari Bapak melakukan bagaimana cara menyelesaikannya. Terima kasih. Oke. Ini ya, berarti kita dalam sesi diskusi ini nanti kita akan mendiskusikan bagaimana ini kira-kira anak tersebut ini kita carikan solusi bersama bagaimana anak-anak yang jarang masuk sekolah ini dia lebih rajin ke sekolah. Dan nanti kita akan identifikasi solusi terbaiknya itu bagaimana gitu ya. Jadi anaknya siswanya Pak Urip gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, dari anaknya tersebut ini motivasinya ketika bersekolah itu selama ini bagaimana Pak? Yang dia alami hambatannya, kemudian dia motivasinya itu selama ini gimana Pak? Sementara ini kalau saya lihat awal-awal tidak ada masalah. Kemudian mungkin karena pergaulan di lingkungannya atau teman pergaulannya ini yang mungkin yang mempengaruhi si akhirnya terjadi lebih kurang tua. Karena saya tanya ke temannya di rumah, katanya pergaulan bukan kelas, ada perbedaan dengan teman yang lebih dewasa. Ini dengan orang tuanya. Mungkin itu kayaknya Pak. Cara ini karena salah tidak pergaulan Pak. Orang tua kerja pagi bisa mengetahui keberangkatan anak, tetapi ketika anak pulang tidak tahu. Aktivitas sehari-hari orang tuanya kan pulangnya sore. Ya. Orang perusahaan, istri bekerja, akhirnya kan tahunya ya anaknya sudah berangkat gitu aja. Iya. Jadi ini perlu adanya kontrol ya, perlu adanya controlling antara orang tua ini harus berkomunikasi lebih baik dengan anaknya ini. Itu ya peluangnya ini. Pergaulannya. Ya, kontrol pergaulannya ini juga harus dikontrol juga ini berarti. Ya. Kemudian dia sendiri sama adiknya, ya mereka kan bergaul masing-masing. Orang tuanya tahunya ada suruh belajar, dalam belajar atau hanya sekedar dia merasa kegiatan aktif gitu aja. Iya. Nah mungkin apakah anak ini harus diperhatikan bersama orang tua, anak dalam pertemuan itu untuk mencari solusinya Pak? Ya, ini nanti berarti gini Pak. Kemudian Pak Urip sebagai wali kelasnya, sebagai gurunya, itu nanti kira-kira ada rencana untuk mengatasi permasalahan itu, rencananya nanti ke depannya bagaimana itu Pak? Strateginya kira-kira bagaimana itu? Ya, kalau menurut saya ini karena saya sudah dapat informasi dari anaknya sendiri, kemudian dari temannya, jadi secara terpisah kita menggali informasi dari anak, teman, dan orang tuanya. Mungkin
nanti akan ada titik temunya. Jadi yang saya dapatkan informasi dari bapaknya kan merasa dia sudah memfasilitasi, dia tahu dia berangkat, cuma dia nggak tahu apakah dalam keberangkatan sampai pulang dilaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak. Duh. Pak Urip, sorry Pak Urip, suaranya nggak jelas Pak Urip. Oke, jelas. Nah, itu mantul sama bungung-bungung terus kenapa itu? Ya mungkin berdekatan dengan Pak. Pakai satu device aja nggak bisa kah? Pak, pecah suaranya Pak. Oke, kira-kira strategi yang Bapak buat ini nanti seberapa efektif kalau menurut Bapak ini? Jadi mempertemukan antara orang tua, kemudian mempertemukan muridnya, yang rencana Bapak sampaikan tadi, kira-kira nanti keberhasilannya menurut Bapak gimana nanti kira-kira? Seberapa aktifnya, berapa efektif gitu? Menurut saya karena ini kan ada perbedaan penyampaian dari masing-masing versi anak, versi orang tua, dan dari temannya itu kan berbeda-beda. Nah, kalau dengan kan nanti kan ada semacam kejujuran dari anak tersebut apa yang dilakukan dalam sehari-harinya. Karena selama ini orang tuanya kan sehingga nanti kalau semuanya sudah pada tahu, dengan juga disaksikan teman-temannya yang mengetahui secara langsung aktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore sebagai teman sehari-harinya baik di sekolah maupun di rumah, mungkin akan ada jalan keluar bersama. Mungkin perlu anak ini dicarikan pendamping. Nggak jelas suaranya Pak, sorry Pak. Atau pemantau dan lain sebagainya gitu. Pemantau ya sebagai controllingnya ya. Mungkin ada strategi lain Pak untuk selain akan menemukan antara orang tua dan si anak ini, mungkin ada strategi lain. Tadi kan salah satunya pergaulan di lingkungannya. Nah, kira-kira ada strategi lain nggak Pak selain itu Pak? Kalau yang lain mesti ada juga sebenarnya jalan keluar itu ada. Kita cari tahu kan nanti orang tuanya kalau memang sudah ada ketemu itu kan, kalau memang orang tuanya tidak mampu memantau secara langsung kan di antara keluarganya yang terdekat nanti kan bisa untuk bisa memantau anaknya, dititipkan ke siapa atau dipercayakan kepada keluarganya agar bisa nanti memperbaiki perubahan anak dalam kehadirannya. Jadi pada intinya adalah orang tua bisa memberikan amanat, menunjuk saudaranya yang terdekat untuk mengawasi anaknya itu kan, keputusannya kan nanti pada akhirnya kan seperti itu kan. Kalau sementara mungkin kalau anak itu diberikan sanksi pun belum tentu itu akan mempengaruhi anak untuk berubah Pak. Iya. Sanksi itu kan tidak selamanya bisa memberikan rasa jera ke anak dan sebagainya. Tetapi anak itu harus perlu yang namanya perhatian, kasih sayang, atau mungkin ini dampak juga karena kurang perhatiannya orang tuanya, maka dia perlu namanya perhatian khusus yang bisa memberikan anak itu merasa tergugah, merasa diperhatikan gitu. Ini mungkin yang salah satu di antara yang terjadi kenapa dia tidak begitu hadir di sekolah dengan baik, karena merasa orang tuanya juga mencukupi aja kebutuhannya, tetapi tidak pernah dipantau bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana anaknya itu di sekolah, itu kan nggak pernah bertanya ke sekolah. Orang tuanya merasa sudah anaknya berangkat. Jadi kalau menurut saya yaitu cara keduanya adalah orang tua ini harus betul-betul memperhatikan. Kalaupun nanti tidak bisa secara langsung, ada orang yang diberikan amanah untuk memantau aktivitas sehari-hari anaknya sebagai wujud
pelaksanaan kasih sayangnya sebagai anak, gitu, sebagai orang tua ke anak gitu. Itu keduanya. Iya, 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 iya. Baik, ya. Itu mungkin Berarti dalam pendapat waktu saya. dekat, dalam Nanti waktu kan dekat, kita bisa cari solusi bersama, mungkin dari iya, Pak Imanuri bisa memberikan masukan ke saya, langkah lain selain apa yang dalam pikiran saya untuk membantu menyelesaikan. Jangan sampai anak ini adalah putus sekolah, Pak. iya, Kasihan betul. gitu loh, masih usia pendidikan, otomatis harus kita pikirkan. Tanggung jawab kita bukan hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana anak itu benar-benar mau belajar, mau sekolah dengan baik. Nanti kan kedepannya kan mereka akan pikirkan bagaimana dia akan memikirkan masa depannya. Kalau sudah besar kan sudah bisa berpikir sendiri. Kalau masih kecil kan kita perlu memikirkannya. Iya, Pak. Betul, Mungkin Pak. dari Pak Imanuri ada kan masukan untuk Ini, menyelesaikan menghadapi masalah seperti ini? ya. Jadi menurut pendapat saya rencana Pak Urip tadi sudah lumayan bagus ya. Jadi dan Pak Urip tadi sudah komitmennya untuk membuat rencananya ini sudah lumayan terstruktur. Jadi seperti Pak Urip tadi ingin menemukan antara orang tua dan anak berdiskusi secara dari hati ke hati. Kemudian nanti dari hasil diskusi kalau memungkinkan nanti bisa meminta saudaranya si orang tua ini bisa membantu memantau anaknya ini, dan itu menurut saya sudah luar biasa ini langkah yang akan Pak Urip ambil ini untuk berkomitmen terhadap anak-anak ini nanti biar kedepannya tidak putus sekolah itu Pak. Jadi sungguh luar biasa ini. Tinggal nanti kita tinggal nanti silahkan dikoordinasikan mungkin nanti untuk mengundang orang tua dan anaknya, dan psikologi anaknya nanti juga harus dipantau Pak. Seperti itu Pak. Pantau itu nanti. Oke, siap Pak. Insyaallah apa yang Bapak sarankan, masukan ini akan saya usahakan untuk kita laksanakan agar anak ini bisa menjadi lebih baik, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Kita sebagai tenaga pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan atau menyelesaikan tugas itu aja, mengajar materi selesai tidak, tetapi kita wujudkan adalah bagaimana anak itu tetap punya semangat untuk belajar. Nah, terima kasih Pak masukannya untuk menyelesaikan masalah kehadiran anak yang semakin meningkat nih. Diusahakan kedepannya ya kalaupun ada itu kan wajar kalau memang dalam kondisi darurat, dia ada udzur atau keluarganya ada kegiatan dan sebagainya. Karena ini kalau yang tadi ini kan tanpa sepengetahuan orang tua ketidakhadirannya. Ya. Kalau nanti pengetahuan orang tuanya kan berarti kan nggak masalah kan gitu. Jadi intinya seperti itu, kita tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan jangan sampai anak ini gagal dalam mengikuti pendidikan di sekolah kita. Ya, terima kasih Pak atas waktu kesempatannya dan masukannya agar nanti kedepannya kita bisa mewujudkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Urip.